A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini Allah masih memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah berikan kesehatan dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita senantiasa beristiqomah dalam jalan Islam ini. Salam dan salam semoga senantiasa sampai kepada kedua hasanah kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai pada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam mengikuti sunnah yang beliau ajarkan. Alhamdulillah, pada saat ini Pak Gali dapat bertemu dengan teman-teman semua dalam sesi Quran online. Insya Allah pada saat ini kita akan belajar ilmu Allah. Namun sebelum itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, berikan kemudahan untuk kita dalam memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan saya lagi Allah berikan kemudahan untuk kita dalam memahami ilmu Allah yang akan insyaallah kita pelajari. Baik teman-teman yang Allah muliakan, pada saat ini Pak Gali ingin sharing dan cerita pada teman-teman sekalian tentang tadabbur Al-Quran. Ya, pernah nggak teman-teman dengar kata tadabbur? Cukup sering ya di kelas maupun di masyarakat mungkin teman-teman sering mendengar kata tadabbur. Apa itu tadabbur? Insya Allah kita akan pelajari ya. Nah teman-teman, tadabbur itu dapat dimaknai dengan kita merenungkan dengan memperdalam atau dengan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika teman-teman berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian teman-teman memikirkan, kemudian merenungkan, mendalami setiap ayat, kata, bahkan huruf dari dalam Al-Quran, teman-teman sudah termasuk dalam tadabbur. Tadabbur juga dapat dimaknai dengan mengamalkan Al-Quran. Sehingga ketika seseorang membaca, kemudian mengamalkan Al-Quran, dia sudah disebut dengan mentadaburi Al-Quran. Karena tidak mungkin ya seorang itu mengamalkan Al-Quran tanpa tilawah dan tadabbur. Jadi kita misal belajar Al-Quran, akan tetapi belum mengamalkan. Nah, itu belum termasuk kategori tadabbur. Jadi, tadabbur dapat dimaknai dengan kita merenungkan, mendalami, memikirkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sebetulnya dapat juga dimaknai dengan ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Seperti itu. Misal kita melihat cabai, atau mungkin di sini kita melihat ada berbagai bentuk daun. Kok bisa ya bentuk daun itu beda bentuknya, beda warnanya, seperti itu. Bahkan ada yang dapat dimakan, ada yang tidak, atau ada fungsi-fungsi yang lain. Jadi subhanallah ya, dengan kita melihat alam kita dapat bertadabbur. Kemudian yang kedua, tadabbur dapat dimaknai dengan mengamalkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sehingga ketika seseorang mengamalkan Al-Quran, dia sudah termasuk bertilawah dan bertadabbur. Sehingga orang yang hanya membaca, belum mengamalkan, maka dia sebetulnya belum termasuk dengan tadabbur. Ya, seperti itu. Itu dua makna tentang tadabbur. Teman-teman sekalian, mari kita lihat Quran Surah Shad ayat 29. Quran Surah Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Artinya, ini yakni Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka memperhatikan dan supaya mereka mendapat pelajaran bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi salah satu
tujuan Al-Quran turunkan adalah supaya dia ditadaburi dan agar kita mendapatkan pelajaran ya. Oleh karena itu tidak dapat dipisahkan bahwa kita saat membaca itu harus dengan tadabbur. Kita jadi ingat bahwasanya ada beberapa interaksi kita dengan Al-Quran ya. Ada kita pertama mengimaninya, kemudian membacanya, kemudian memahaminya, dan di sini termasuk makna tadabbur, memahami, dan yang keempat mengamalkannya. Yang pertama mengimaninya, yang kedua membacanya, yang ketiga memahaminya, dan ini melingkupi tadabbur, dan yang keempat yakni mengamalkannya. Jadi tidak dapat dipisahkan seperti itu. Nah teman-teman, apa sih fungsi tadabbur itu? Seperti tadi kita simak dalam Quran surah Shad, bahwasanya tadabbur itu yakni agar kita mendapatkan pelajaran ya, agar bagaimana Al-Quran itu dapat menjadi pedoman buat hidup kita. Saat kita membaca misal Quran surah Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr, maka kita perlu memahami bahwasanya Allah sedang berfirman tentang masa atau tentang waktu, dan bahwasanya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, dan saling menasehati. Jadi kita perlu sambil merenungkan apa makna dari ayat-ayat dalam Al-Quran seperti itu, agar kita dapat pelajaran. Kalau kita memahami bahwasanya waktu itu atau masa itu penting, maka insya Allah kita akan semakin mengefisienkan waktu hidup kita. Semakin sedikit waktu kita untuk melamun, bengong, atau membuang-buang waktu seperti itu. Karena kita memahami bahwasanya waktu itu terbatas ya teman-teman. Kita memiliki batas hidup nanti, yakni kematian seperti itu. Di masa-masa pandemi ini, Pak Gali dan teman-teman kurikulum sudah menyusun untuk teman-teman nanti akan ada Quran online, akan diberikan modul untuk teman-teman nanti memperdalam ayat-ayat yang akan ditadaburi ya. Tiap kelas itu berbeda, misal kelas 1 apa, kelas 2 dan seterusnya itu apa. Akan tetapi pada saat ini Pak Gali akan sedikit berbagi tentang tadabbur surah ya. Seperti dikisahkan teman-teman sekalian, ini ada seorang ulama bernama Al-Harith bin Sa'id, bahwasanya ketika itu kami berada di dekat Malik bin Dinar. Jadi ini seorang ulama juga. Kemudian di dekat sana ada seorang qori yang sedang membaca sebuah surah, yakni bunyinya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tebak surah apa? Surah Az-Zalzalah. Jadi qori ini sedang membaca surah Az-Zalzalah dimulai dari ayat 1, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ini mengisahkan atau menceritakan tentang sebuah kejadian, yakni akan tibanya hari kiamat, dan pada saat itu alam semesta diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Bayangkan ya, bumi sebegini besarnya diguncangkan, bahkan pada saat itu gunung-gunung itu terangkat berhamburan seperti kapas ya, apalagi manusia. Kemudian langit terbelah, kemudian antar bintang, antar planet itu saling bertabrakan. Kita dapat membayangkan begitu ngerinya hari kiamat seperti itu. Bahkan ibu yang mengandung kemudian melahirkan tanpa sadar, kemudian seorang ibu tidak mengakui anaknya dan seterusnya. Pada saat itu kondisi sangat huru-hara teman-teman, sangat menakutkan. Jadi qori ini sedang membaca surah Az-Zalzalah, menceritakan sebuah kondisi yang sangat mengerikan. Kemudian Malik bin Dinar yang sedang mendengarkan ayat tersebut jatuh, roboh, pingsan teman-teman ya. Jadi beliau ini Malik bin Dinar pingsan karena mendengar ayat ini. Kenapa? Karena beliau menghayati, mendalami, mentadaburi ayat ini. Kemudian qori pun membaca sampai akhir, yakni faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar
zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kemudian Malik pun menangis terseduh-seduh sampai pingsan. Lalu orang-orang mengangkatnya dalam keadaan pingsan ya. Jadi subhanallah. Karena mentadaburi ayat ini, Malik bin Dinar menangis kemudian pingsan. Seperti itu. Mari kita tadaburi juga ayat 7 dan 8 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kebaikan meskipun hanya sebesar biji zarrah ya, dimanai dengan misal benda yang sangat kecil, atau saat ini misal kita atom ya. Atom itu partikel terkecil dari sebuah zat, seperti bahkan dapat dipotong lagi ya. Boleh jadi zarrah ini adalah sangat kecil sekali seperti itu. Itu Allah kemudian akan melihatnya dan memberikan balasannya. Misal teman-teman di rumah membantu orang tua, maka Allah akan melihat dan memberikan balasannya. Kemudian teman-teman di sekolah menuntut ilmu, maka Allah akan melihat dan memberikan balasannya. Ketika teman-teman berjalan melihat ada sampah, masukkan ke tempatnya, maka Allah akan melihatnya dan Allah akan memberikan ganjarannya. Semua kebaikan akan Allah lihat meskipun manusia tidak melihatnya. Misalnya teman-teman melakukan sholat tahajud, tidak ada orang yang melihat, hanya teman-teman saja, hanya Allah yang tahu. Itu Allah akan melihatnya dan Allah akan memberikan balasannya meskipun orang tidak melihat. Jadi jangan bersedih ketika teman-teman melakukan kebaikan, tidak ada yang melihat, maka ketahuilah bahwasanya Allah akan melihat semua perbuatan kita, perbuatan baik kita. Lain halnya dengan keburukan. Apabila seseorang melakukan keburukan sebesar biji zarrah, sebesar zat yang sangat kecil, maka Allah pun akan melihatnya dan Allah akan memberikan balasannya. Maka kita perlu memperhatikan hal ini, bahwasanya kita menghindari hal-hal yang maka kita menghindari perbuatan buruk yang kita lakukan. Misalnya apa? Berbicara kotor atau kasar. Mengeluh pun sebetulnya akan Allah lihat dan Allah berikan balasannya. Kita jahil kepada teman, Allah akan berikan balasannya. Allah akan berikan balasannya. Kemudian kita tidak beradab majelis, misal ketika guru sedang menjelaskan, kemudian kita berbicara, maka Allah akan melihat dan Allah akan berikan balasannya. Subhanallah. Dengan memahami ayat ini, mentadaburi ayat ini, kita semakin berhati-hati terhadap apa yang kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan ini baik atau buruk? Dan kita perlu ingat bahwasanya setiap perbuatan Allah akan berikan balasan. Tapi Pak Gali, kok seseorang melakukan keburukan di dunia, tapi kok nggak ada balasannya? Teman-teman ketahuilah bahwasanya Allah tidak pernah tidur. Allah senantiasa melihat hambanya. Ketika teman-teman tidak melihat balasan di dunia, pasti Allah akan berikan balasan di akhirat. Jadi jangan teman-teman risau, gundah, atau takut. Kok aku dizolimi, tapi orang itu tidak mendapatkan balasannya. Ketahuilah bahwasanya Allah akan memberikan balasannya. Jadi tenang saja. Kalau kita misal ada yang menjahili atau kita sedang sedih, sakit hati, maka ketahuilah bahwasanya Allah akan melihat itu. Maka kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup ini. Demikian salah satu contoh teman-teman dalam bertadabbur. Ada lagi misal tadabbur Quran surah Al-Adiyat yang bercerita tentang kuda perang. Subhanallah. Unik sekali ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan seekor kuda yang berperang. Subhanallah. Ada apa pada kuda perang yang sedang berlari kencang pada waktu subuh hingga memercikan api? Subhanallah. Allah menjadikan pembelajaran itu dari seekor kuda. Kita dapat menarik sebuah hikmah tadabbur bahwasanya kuda saja berjihad di jalan Allah dengan kemampuan dan caranya sendiri. Masa kita yang memiliki fisik yang sempurna tidak ingin berusaha dengan sebaik-baiknya? Misal, guru atau fasilitator memberikan
home challenge, kita malas-malasan nih. Nah, kita dapat mengingat kuda saja itu beribadah kepada Allah dengan caranya dan dengan kemampuan yang terbaik. Nah, maka kita juga tidak boleh merasa lemah, merasa nggak bisa apa-apa. Padahal kita dapat melakukan yang lebih lagi. Syukuri apa yang kita miliki, yang Allah anugerahkan pada kita semua. Kemudian dalam Quran surah Al-Adiyat juga termaktub, ya, yakni bahwasanya manusia itu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbayang oleh kita apabila teman-teman memberikan benda terbaik kepada atau barang terbaik kepada sahabatnya, tapi sahabatnya itu tidak pernah berterima kasih. Teman-teman memberikan yang terbaik, kemudian begitu selanjutnya, tapi teman yang diberikan itu tidak pernah mengucapkan terima kasih. Bagaimana perasaan kita? Mungkin akan sedih ya, atau nggak nyaman. Nah, ini dapat diibaratkan bahwasanya Allah banyak memberikan nikmat untuk kita. Sudahkah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat fisik, nikmat sehat, nikmat Allah berikan makan, nikmat Allah berikan oksigen, nikmat Allah berikan matahari. Semua ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Demikian teman-teman, salah satu juga contoh tadabbur kita. Insya Allah nanti akan diberikan modul untuk teman-teman semua, tiap levelnya berbeda, dan teman-teman silahkan bertadabbur. Pelajari ayat-ayat Allah sehingga kita mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Allah tersebut. Teman-teman, jangan hilangkan kesempatan ini, karena tidak banyak orang yang Allah berikan kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan mentadaburinya. Demikian yang dapat Pak Gali sampaikan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu nanti di lain kesempatan di sekolah dalam kondisi yang sehat walafiat. Walafu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.